Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram hawlahu linuriyahu min ayatina Durriyatan man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan sakura Bagaimana membangun fondasi? Apa asal jadi? Tidak diperhitungkan. Bagaimana? Apa alat yang dipakai? Tingginya berapa? Lebarnya berapa? Tergantung mau berapa lantai dibangunnya. Jadi mendirikan sholat artinya benar-benar seperti membangun. Apa yang dibangun sebelum sholat? Buniyal Islam ala khamsin. Dibangun Islam di atas 5. Syahadati alla ilaha illallah. Dibangun salat di atas syahadat. Bagaimana salatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu makna mendirikan. Apa yang dilakukan? Karena salat itu ritual yang suci menghadapi yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-An'am, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Wahai orang beriman, jika kamu berdiri untuk sholat, maka basuhlah mukamu, kemudian 2 tanganmu sampai siku, lalu usap kepalamu dan sempurnakan. Bagaimana wudhu? Dididik oleh bapak dan ibu guru agama. Wudhu. Kenapa? Jika wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Jika sholatnya tidak sah, berarti tidak sholat. Jika tidak sholat, berarti sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat tidak sempurna wudhu, kepada dia berkata kasar. Karena kan gak enak, lisannya bagus. Nah itulah muslim yang bagus. Makanya Allah berfirman, qulu qaulan karima. Berkatalah kalian kata-kata yang mulia. Qulu qaulan sadida, berkatalah kalian dengan kata-kata yang benar, tidak dusta, yang jujur. Qulu qaulan sakila, berkatalah kalian dengan kata-kata sakila yang berbobot. Artinya jangan berkata kalau tidak berbobot. Lagun lahun, cuma mainan, guyonan, itu tidak boleh dikeluarkan dari seorang muslim yang mendirikan sholat. Qulu qaulan ma'rufa, berkatalah kamu dengan kata-kata ma'ruf yang enak didengar oleh orang lain. Nah itulah dampak dari pengaruh sholat terhadap apa?
akhlak. Makanya sholat satu-satunya perintah Allah yang langsung Nabi dipanggil ke keraton, ke istana, ke arasy keraton Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi benar bahwa Allah itu ada, karena Nabi kita sudah bertemu. Jelas di mana Allah berada, jelas bersembayang di atas arasy. Arasy itu istana kerajaan. Bukan berarti Allah butuh arasy, tapi arasy adalah pemisah antara makhluk dan khalik. Makanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang maha pemurah di atas arasy bersembayang. Artinya bukan rapat dengan arasy, di atas arasy. Karena di bawah arasy ada siapa? Kita. Jadi arasy itu tempat yang membatas antara khalik dan makhluk. Makanya di hari kiamat nanti ada beberapa malaikat yang belum meninggal dunia. Israel yang pencabut nyawa belum meninggal, Israfil belum meninggal, 8 malaikat yang membawa arasy belum meninggal. Semua diambil oleh Israel. Matikan Israel, mati semua. Tinggal Israel seorang. Ya Allah, siapa yang akan mematikan saya? Allah berfirman, ma fauqal arsy yamut. Siapapun yang ada di bawah arasy akan meninggal langsung. Itu arasy, berarti arasy itu batas antara khalik dan makhluk. Nah itulah sholat, istimewa sholat. Jadi anak-anakku sekalian, cucu-cucuku sekalian, dan bapak ibu yang dimuliakan, bahwa dengan mendirikan sholat diharapkan berdampak kepada akhlak. Selain kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan janji Allah pahala yang begitu besar. Dan di hari kiamat, orang yang mendirikan sholat bangun dari kuburannya dengan muka yang bersinar-sinar, bercahaya, bekas air wudhunya. Jadi kalau yang sholat pasti berwudu, bercahaya nantinya ya, dengan wudu akan bercahaya. Pengen kita bercahaya nanti? Ya, karena di akhirat tidak ada lagi matahari. Yang menerangi alam semesta ini adalah cahaya-cahaya orang yang mendirikan sholat. Belum akan hancur semuanya, tapi tetap sakit kena darah. Lawahatul lil bashar, akan mencoplokkan kulit kepala akan dicoplokkan lalu dibakar. Alhamdulillah, jangan mau, dahsyat. Dan di atas dijaga oleh para malaikat. Makanya kita dirikan sholat. Dan apa manfaat sholat selain surga? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sungguhnya kebaikan akan menghancurkan keburukan. As-salawatul khamsu kafaratun lima bainahuma. Salat yang 5 waktu itu adalah kiparat penghapus dosa-dosa. Sehingga jika salat yang 5 kali didirikan, tidak akan ada dosa 24 jam. Hapus semua. Salat zuhur menghapus dosa dari subuh sampai dulu. Ya, dosa kecil-kecil kita melihat yang kurang baik, ya, bicaranya kurang baik, ya. Lalu dari asar nanti menghapus dosa dari zuhur sampai asar. Maghrib, isya, subuh. Alhamdulillah seperti. Makanya Nabi bertanya, hal tungki darunas, apakah akan ada sisa dosa manusia jika dicuci satu malam 5 kali? Tidak. Makanya bagi yang mendirikan sholat wajib masuk ke surga, diwajibkan oleh Allah masuk ke surga, dan diharamkan masuk ke api neraka. Tidak akan bisa menyentuh bekas wudhu, tidak akan bisa menyentuh bekas wudhu. Jujur, siap berkata sopan? Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para siswa-siswi, bapak ibu guru, bapak sekolah, yayasan, kafe, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat dan berakhlak. Dan semoga kita semua
dimasukkan ke surga Allah Subhanahu. Amin.